sebulan, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini di media sosial isinya saling menghujat, saling mengejek, saling memaki, banyak yang fitnah, adu domba, memprovokasi. Itu bukan karakter bangsa Indonesia. Saya Arwi Diardi. Akhir-akhir ini saya, Anda dan kita semua mungkin banyak menerima pesan-pesan, baik itu melalui SMS, WhatsApp Messenger, Facebook, atau media sosial lainnya yang sifatnya provokatif, adu domba, kemudian isu-isu yang sensitif yang mungkin bisa diklasifikasikan sebagai rahasia negara diumbar kemana-mana. Kadangkala kita kemudian bingung, bagaimana kemudian mengklarifikasinya, memverifikasi apakah data ini atau informasi yang kita terima benar atau tidak. Tempat bertanya pun mungkin tidak ada. Nah, itulah yang kemudian mengetuk hati Benang Merah untuk membahasnya malam hari ini. Dan nanti salah seorang misteri guest kami akan menceritakan kepada Anda bagaimana ia menyebarkan info-info yang diduga sesat. Bagaimana ia mengagitasi orang, bagaimana ia menyebarkan propaganda, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Namun sebelumnya, saya perkenalkan dulu dua orang narasumber kami malam hari ini di studio. Yang pertama, Abimanyu Wahyu Hidayat atau akrab disapa Abah. Ia adalah seorang pakar telematika. Selamat malam, Abah. Selamat malam, Assalamualaikum. Kemudian di sebelahnya ada Marsda Purnawirawan Praitno Ramalan, seorang pakar intelijen. Selamat malam, Pak Praitno. Selamat malam. Dan malam hari ini juga saya kedatangan teman-teman dari Blogger Reporter Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah datang ke Benang Merah. Seperti biasa, tidak lengkap kehadiran Benang Merah kalau tanpa misteri guest kita, Mr. Tony di sana. Selamat malam, Mas Tony. Mas Tony, kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang membingungkan yang diterima. Mulai dari isu SARA, aksi unjuk rasa, kemudian ada Rashmani, bahkan kadang-kadang informasi yang klasifikasinya rahasia pun bisa diumbar kemana-mana. Nah, apakah informasi-informasi atau apa yang terjadi sekarang itu Anda ikut di dalamnya? Betul, Pak Aryo. Memang kami sudah praktek seperti ini sebenarnya sudah lama, tetapi saya kira masyarakat baru sadar sekarang ini atas hasil dari peran-peran kami. Kami sudah lama melalui broker-broker politik, broker-broker perusahaan-perusahaan besar, bahkan broker-broker korporat pemerintah sebenarnya sudah bekerja sama dengan kami. Mereka mengaku dari pemerintah, tapi saya kurang tahu apakah betul. Tetapi hasil yang saya dapatkan memang ada bahwa yang kami produksi itu betul-betul terjadi, dan itulah kerja-kerja kami, dan masyarakat syukur tidak tahu ya, baru sekarang ini sadar, termasuk Pak Aryo katakan tadi bahwa ini adalah praktek kami dan kami ada di dalam pusaran penyesatkan informasi, dan ini menggunakan sistem yang sangat rapi, dan kerja kami mekanismenya sangat tertutup karena kami tidak mungkin bekerja melalui cara-cara yang terbuka. Jadi ini memang sudah kami lakukan sedemikian rupa sehingga mekanisme kerjanya kami lakukan dengan betul-betul sangat rahasia, karena ini menyangkut nama orang-orang besar, nama pengusaha besar, taipan-taipan maupun para broker-broker politik. Jadi ini betul-betul kami lakukan dengan sangat hati-hati. Apa sih tujuannya Anda dan teman-teman melakukan itu? Banyak sekali broker-broker itu yang menghubungi kami. Awalnya kami ini juga blogger-blogger biasa, kemudian mempelajari ilmu-ilmu IT, sekolah ke luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia. Tentu bukan untuk nganggur ya, kami kemudian membentuk kelompok kerja, semacam perusahaan-perusahaan begitu, kemudian kami mengumpulkan para blogger terbaik, kami mengumpulkan para selebriti, para pengguna-pengguna media sosial yang kami anggap bisa diajak kerjasama untuk kami bayar, kemudian kami hubungkan dengan para pengguna-pengguna, para klien yang di Indonesia ternyata sangat banyak sekali, dan ini saya yakin 90% dari usaha kami ternyata betul-betul berhasil. Jadi kerja kita seperti ini kami ukur berhasil karena mereka menghubungi kami kembali untuk pada isu-isu yang baru, isu-isu yang terkait dengan kejadian-kejadian politik nasional terbaru, misalkan soal demo, soal ISIS,
soal pertarungan antar partai politik, kemudian soal lembaga survei dan sebagainya, dan kami melibatkan mereka dalam rangka untuk menggalang opini tersebut, Pak Aryo. Baik, tahan dulu Mas Tony, saya mau ke Abah. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Tony. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena terus terang, saya pun kadang-kadang bingung gitu ya. Keluarga saya terdekat sendiri sudah jadi korban. Isu fitnah mereka percaya. Nah, ini sebenarnya gimana sih kita menghadapi ini? Hal ini kita lihat bahwa ini bukan terjadi sekarang saja, sebetulnya sudah lama ya. Dan kemudian yang namanya isu-isu itu selalu ada yang meniupkan lah isu tersebut gitu kan. Kita sekarang tinggal melihatnya adalah, kita lihat ini selalu sifatnya seasonal ya gitu lah. Jadi bermusim, musiman aja. Lagi pilpres ya isunya semuanya diangkat tentang masing-masing kandidat tersebut, kejelekannya dan kebaikannya ya. Kemudian sekarang udah berganti lagi pilgub, ini yang lagi gencar sekarang pilgubnya. Lagi pilkada pun sudah ada yang seperti ini, cuma orang nggak terlalu sadar, tetapi karena apa, sifatnya adalah tidak nasional ya, sifatnya terkotak-kotak di daerah-daerah tertentu saja gitu loh. Cuma kita harus sadari juga bahwa kita bicaranya sekarang di sosial media, kita bicara di Facebook, Twitter, Instagram, lain sebagainya. Apapun yang kita dengarkan, yang kita baca, jaga diri, kita batasi diri secara region gitu loh. Sebagai contohnya sekarang terjadi sesuatu di Papua ya, kemudian ada terjadi ya bahaya lah, umpamanya di Papua atau di provinsi lain. Ini provinsi yang di Aceh, di Medan ataupun Jakarta itu ikut komentar, come on, jauh. Ya, apa yang bisa dilakukan action seperti itu? Penyesatan informasi itu, Bang. Gini, kita sifatnya sekarang, kalau kita sifatnya adalah semuanya informasi itu kita anggap sesat, itu juga salah. Gitu ya. Kita lihat, ini bicaranya adalah mereka melihat pasar. Orang-orang seperti Tony ini melihat pasar. Pasarnya berapa? 132 juta menurut Abji di tahun ini pengguna internet ya. Dan kemudian pengguna Facebook saja itu dulu sempat sampai 60 juta, turun 41, sekarang sampai 50 juta. Statistik selalu berubah-ubah lah ya. Tetapi sekarang kita anggap patokannya 50 juta. Bayangkan kalau menyebarkan suatu isu di Facebook dan kemudian yang mendengar 50 juta, berarti 1/5 dari penduduk Indonesia sudah mengetahui, dan yang mendengarkan ini adalah orang yang siap untuk menyebarkan. Beda kalau didengar sama petani, dia cuma mendengarkan, kemudian berikutnya dia menyangkul. Tetapi kalau orang sosial media setelah mendapatkan informasi tersebut, apa yang dilakukan? Langsung disebarkan. Kenapa? Tidak ada lagi langkah-langkah untuk menyaring, menyelidiki, tidak ada. Yang penting ada informasi itu didahulukan. Kenapa itu dilakukan? Coba kita tanyakan ke individu masing-masing deh, gitu ya. Apa yang kita lakukan kalau saat kita lagi ngobrol-ngobrol di kafe aja, nggak pakai internet nih. Di kafe kita duduk ngobrol, yang satu bicara, saya pernah tahu nih ada kayak gini-gini. Kok lu tahu? Dari mana lu tahu? Gua dong. Saat seseorang bisa menyampaikan lebih dahulu, belum tentu lebih benar ya. Lebih dahulu, udah ada satu kebanggaan. Wah keren lu ya bisa lebih tahu. Ini sekarang nggak cuma di kafe yang kursinya 4, ini ada di jalanan, di jaring sosial, yang langsung kursinya ratusan ribu bahkan jutaan. Kalau dia menyampaikan sesuatu, followers dia ataupun kemudian teman-teman di komunitas dia mendengar informasi tersebut, wah ini pasti dianggap valid karena ada yang dibilang lebih tahu. Agar tidak terlambat menjadi orang yang kedua, segera ini disebarkan dulu ke tempat yang lain lagi. Kenapa? Untuk di komunitas dia agar menjadi orang yang pertama lagi. Gitu loh. Dan ini terus itu sudah terjadi. Nah, dengan demikian berarti itu nggak ada yang mengerem. Dasarnya apa ya tadi, untuk menjadi orang yang lebih tahu, lebih pertama tahu. Sebenarnya kalau kita tahu sebenarnya nggak ada gunanya juga kan, jadi lebih yang pertama kali menyampaikan bukan berarti kita menjadi lebih baik. Ya kan, tetapi itu yang menjadi bahwa itu yang memang lebih keren lah. Dia bilang, wah lu top lu katanya. Maaf ya saya pakai kata-kata gaul gitu loh. Bahwa dia bilang bahwa menjadi orang yang pertama menyebarkan, terlepas itu benar atau salah, itu menjadi udah sebagai suatu figur yang dianggap yang spesial. Baik. Lalu bagaimana intelijen melihat fenomena ini? Tunggu kami saat lagi, tetap di Benang Merah. Anda masih bersama Benang Merah. Pak Pray, kalau kita lihat penjelasan Mas Tony tadi, ada cara-cara yang tertutup, operasi tertutup, kemudian di situ ada agitasi, ada propaganda. Bagaimana Anda melihat dari sisi intelijen? Tampaknya mereka juga menggunakan strategi-strategi intelijen untuk kemudian melakukan ini semua. Saya melihat memang prihatin sekali sebetulnya. Presiden pun menyatakan
ada provokasi, ada fitnah di situ. Kalau kita melihat saat ini kondisi medsos dari sisi intelligence, ada dua. Yang pertama ada suatu operasi di situ namanya operasi intelijen taktis, yang kedua operasi intelijen strategis. Taktis itu untuk kepentingan taktis memenangkan sebuah pertempuran. Jadi misalnya contoh sekarang ada persaingan pilkada, itu taktis. Ada operasi untuk menghancurkan sebuah bangsa, itu strategis. Kalau strategis melihat dari 9 komponen, dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kalau taktis hanya menilai kekuatan, kemampuan, dan kerawanan. Tujuannya itu. Nah, kalau dikatakan tadi oleh Mas Tony tadi, ada suatu operasi yang di kita disebutnya clandestine operation. Ini operasi yang tertutup. Kalau intelijen melihatnya, ini dari sisi fungsi intelijen. Ada 3, penyelidikan, pengamanan, penghalangan. Kalau intelijen tidak ada penyidikan, jadi habis penyelidikan, pengamanan, penghalangan. Operasi yang terjadi saat ini adalah penggalangan. Penggalangan adalah itu conditioning operation, mengkondisikan target. Jadi kalau si pembuat seperti Tony dan teman-temannya ini, dia membuat suatu konsep, melempar suatu masukan berupa tulisan, audiovisual dan lain-lain untuk mempengaruhi target. Bagaimana mempengaruhi target? Sarananya macam-macam. Yaitu tadi yang saya bilang. Kenapa target harus untuk terbentuknya suatu opini? Apabila seorang yang ahli di dalam menangani masalah intelijen seperti begini, ini mesti ada orang yang pengetahuan intelijennya cukup tinggi, kalau saya melihat. Target akan berpikir, berbuat, memutuskan seperti apa yang dia mau. Nah ini bahayanya, karena itu dia melempar banyak. Ada yang betul, ada yang nggak betul, dicampur aduk. Mungkin dibilang ada counter juga mungkin saja ada terjadi. Jadi memang ini kalau saya sebutkan ini adalah cyber war. Jadi perang cyber. Tadi disebutkan sama Abah, bagaimana kondisi medsos saat ini, bagaimana jumlah 132 juta. Kita prihatin. Itu kita nomor 3 terbesar di dunia loh saat ini. Iya, justru itu kita ngeri sekali kalau melihat ini. Dan ada dari Kominfo, anak 15-19 tahun tuh mayoritas yang pegang gadget di Indonesia itu. Jadi ini bahaya sekali sebetulnya, merusak bangsa. Tujuannya mereka selain memprovok, mengadu domba juga. Jadi kalau kita baca, ini setiap saat ada kiriman-kiriman itu. Orang yang pengen tahu kan, yang paling pengen tahu, langsung dia posting kemana. Nah ini berbahaya sekali juga. Baik, Mas Tony masih bersama kami? Mas Tony, Ya. apakah Anda juga mengadopsi strategi-strategi atau cara-cara intelijen dalam beroperasi di media sosial kali ini? Persis Pak, jadi kami tidak kerja sendirian, bahkan ada tim ahli dari berbagai korup, mereka rata-rata adalah dari intelijen Saijob. Jadi kami betul-betul bekerja sangat profesional untuk menopang kerja kami sehingga kami dihargai dan kemudian job ini berlanjut terus. Bahkan kami kerjanya tidak hanya menyebar hoak, menyebar penyesatan, tapi bahkan kami sampai pada tingkat bullshit, menimbulkan situasi baru, ada kejadian-kejadian yang semampu kami, yang sekira-kira klien penyewa itu mau mengongkosi, mau membayar, maka kami akan bikin peristiwanya, sehingga orang akan teralihkan perhatiannya dan seterusnya. Contohnya seperti apa Mas Tony? Ya misalkan ada demo kemarin tanggal 4 misalnya, maka kami coba kerahkan massa untuk memperlihatkan kepada wartawan ada pembayaran ongkos demo 500.000, 300.000 biar ditulis oleh wartawan, padahal itu tidak ada, tetapi karena pemesan kami supaya ada berita tentang pembayaran demo, itu kelompok itu saya kerahkan termasuk pembayarnya kami ongkosi 1 miliar, 2 miliar untuk memperlihatkan kepada wartawan agar ditulis seolah-olah demo itu ada yang bayar, padahal tidak ada. Jadi inilah penggalang, tadi betul ada penggalangan, memang itulah pesan dari klien seperti itu. Bahkan kami juga semacam transfer identity, mencoba mengubah mindset masyarakat bahwa misalkan gimana supaya demo itu dianggap sebagai kekerasan gitu. Lalu kami bikin grafis-grafis, kami bikin
banner-banner, meme-meme yang kemudian supaya masyarakat itu percaya bahwa yang ikut demo itu teroris atau calon teroris atau kekerasan dan seterusnya, sehingga membuat masyarakat resah dan seterusnya. Itu adalah sesuai pesan dari klien kami, dan itu pemesannya adalah orang-orang yang sebenarnya sering saya lihat di TV gitu. Jadi ini luar biasa, dan itu saya berterima kasih ya, misalkan semacam ini kemudian ditopang oleh testimonial yang kami tunjuk. Mereka nanti membuat pernyataan-pernyataan seolah-olah itu membetulkan bahwa itu kelompok-kelompok ini adalah kelompok kekerasan, atau nanti ada pembakaran-pembakaran, nanti itu bisa diatur sebenarnya. Baik. Kalau demo nggak selesai-selesai ya itu nanti bisa diatur untuk itunya. Baik, saya mau beralih dulu ke Mas Hasmi ini dari Blogger Reporter Indonesia. Tadi disebutkan dia juga, Mas Tony ini juga merekrut blogger-blogger. Ada tanggapan dari Anda yang seorang blogger atau mengomentari apa yang sudah disampaikan sama Mas Tony? Yang disampaikan ini, ya, terima kasih ya Pak. Jadi memang yang dilakukan oleh Mas Tony itu sesuatu yang memang saya juga cukup mengetahuinya gitu. Jadi sekarang setelah era masuknya Obama menjadi presiden, itu titik balik di mana pemanfaatan sosial media, blogging, search engine di Google itu dimanfaatkan secara maksimal. Dan saya dulu memang sempat khawatir suatu ketika teknik pembuatan konten di blog, di Facebook atau di page dikolaborasi dengan teknik SEO, yaitu teknik manipulasi algoritma Google, keyword-keywordnya mereka create, ditambah dengan teknik internet marketers, suatu ketika ini bukan fungsinya yang tadinya positif sebagai penyebar informasi yang baik atau untuk berjualan barang atau mempromosikan produk, akan digunakan seperti ini. Saya juga dahulu sempat mengkhawatirkan, dan itu ternyata benar-benar terjadi. Bahkan pada level Mas Tony ini saya paham, mereka ini juga mampu meng-create akun-akun Facebook secara palsu atau mungkin zombie ya. Contohnya seandainya ada kawan yang punya akun Facebook, dia lupa akun Facebook, dia bukan bikin akun Facebook lagi, akun yang dia lupa password itu bisa di-grab. Dan saya dengar informasi dari kalangan-kalangan kami ini, sudah sejak Februari itu sudah terdapat sekitar 30.000 akun Facebook zombie yang disiap digunakan untuk kegiatan seperti ini. Bahkan berapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, saya sudah mendapatkan informasi ada sekitar 120.000 akun yang sudah ditransaksikan, dijual belikan ke pembeli baru ini. Sebanyak 125.000 itu terjadi kalau nggak salah di Semarang, di Ungaran itu transaksinya. Saya dapat informasi seperti itu. Nah ini saya cepat khawatir karena bagaimana ya, rakyat Indonesia ini kan memang mulai tumbuh penggunaan sosial media. Kita ada mengenal istilah Gen Y dan Gen X. Gen X itu adalah generasi 35 tahun ke atas sampai 65. Dan Gen Y itu generasi 35 sampai dengan 17 tahun ke atas. Generasi pemilih pemula ini berbahaya karena mereka ini kematangan berpikirnya belum terlalu cukup. Ketika sistem yang dipakai Mas Tony ini digunakan untuk memblasting, menginformasikan kepada mereka, mereka akan menerima informasi itu, ya pokoknya yang populer, yang keren, itu berarti yang benar. Itu sangat berbahaya memang. Tapi ya itu memang tugasnya Mas Tony mungkin ya. Baik, gitu. baik. Benar begitu Mas Tony, apa yang disampaikan oleh Mas Hasmi? Kerja kami ada 3. Satu, memang mengabarkan kebaikan, misal keberhasilan pemesan. Pemesan ini ada 3 Pak ya. Ada individu, organisasi maupun negara. Tapi yang negara saya belum pernah. Tetapi intinya tugas kami pertama memang betul mengabarkan sesuatu yang ini misinya, misi pemesan atau klien. Yang kedua adalah mengaburkan sasaran, supaya sasaran yang mungkin semula dilulu oleh masyarakat kemudian menjadi dijiber. Kalau bisa kemudian yang ketiga adalah misi terakhir adalah menguburkan mereka. Jadi misi yang semula sasaran itu seperti akan berhasil, tetapi kemudian oleh kami kuburkan mimpi mereka sesuai dengan biaya yang kami terima. Jadi kalau proposal yang kami sampaikan dipenuhi semua, maka 3 misi itu akan dianggap sukses. Dan seperti itulah memang kami pelajari betul ya, para ahli mengatakan namanya bandwagon teknik. Kalau kita mengikuti yang sebentar Mas Tony, ini ada yang mau komentar apa? Gimana? Mas Tony, saya rasa Anda dalam hari ini saya lihat ada kebohongan sedikit ya. Pekerjaan Anda itu dan teman-teman Anda juga banyak, karena ini nggak hanya satu orang. Saya nggak bilang hanya Mas Tony, dan memang orang-orang yang seperti ini. Pekerjaannya bukan hanya tadi dibilang apa, mengkabarkan, mengkaburkan dan mengguburkan. Ya, tolong jujur, sebenarnya yang Anda lakukan juga mengkibarkan dan mengkobarkan.
Mengkibarkan di sini adalah sesuatu yang tadinya kayaknya sudah disebarkan, kemudian kayaknya kurang berefek, dilakukan kembali dengan cara lain. Kurang berefek, dilakukan kembali lagi dengan berbagai angle, sehingga orang terpengaruh untuk melihat bahwa sesuatu ini menjadi sesuatu yang besar. Kemudian mengkobarkan sesuatu yang sebetulnya biasa, apinya tadi kecil, belum terlalu membesar di masyarakat, beserta teman-temannya itu menjadi berkobar. Tapi saya nggak menyalahkan dalam hati ini bahwa itu, saya nggak ngomong kalah moral ataupun kemana ya. Karena kan ini sifatnya manusia. Pengguna ya boleh aja, telematika harus menyediakan. Tetapi sebenarnya memang yang dilakukan, jangan ditutupi, nggak hanya cuma kabar, kabur, dan kubur, tetapi juga yang dilakukan adalah kibar dan kobar. Dengan demikian pengaruh-pengaruh ke masyarakatnya ini yang justru yang membesar itu karena terkena kibar dan kobarnya itu. Ada tanggapan Mas Tony? Ya, memang ada dua sebenarnya Pak Abah ya. Abah. Itu ada sesuatu yang istilah cacing jadi naga, naga jadi cacing. Kadang klien itu ingin sesuatu yang kecil menjadi besar, itu mereka harus bayar pada kami karena sesuatu yang tidak diketahui menjadi orang tahu. Tapi ada juga yang naga jadi cacing, jadi sesuatu yang besar di sasaran, jadikanlah kecil menjadi cacing. Itulah misi-misi kami dua yang sangat penting, sehingga bahasa kami mungkin berbeda dengan Pak Abah ya, itu soal teknis saja. Tapi intinya kami sangat profesional sekali soal-soal seperti itu. Bahkan kami tadi ada blogger yang mengatakan pembajakan, betul memang salah satu kerja kami adalah membajak akun-akun Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Maka jangan kaget kalau kemudian banyak yang kaget heran kok kenapa akun saya tiba-tiba hilang tapi sudah menjadi milik orang lain dan menjadi misi kampanye, propaganda dan seterusnya. Itu namanya phishing, cara mencuri kami dari emailnya. Sangat mudah sekali, apalagi ada social engineering, itu sangat mudah sekali. Orang-orang yang awam memakai tapi followernya sudah banyak, membernya sudah banyak, gampang sekali kami bajak dan itu kami manfaatkan. Mas Tony, saya boleh tanya? Nanti di segmen berikutnya ya. Pertanyaan kemudian apalah, Anda masih percaya kalau Anda masih jadi korban atau tidak? Kita akan ungkap di segmen berikutnya bersama Benang Merah. Tetap bersama. Itu kembung. Itu kembung. Gimana pun kembungnya, bantu redakan dengan Gazero. Gazero, kembung reda. Gazero, kembung reda. Diva, nutrisi kecantikan dengan kolagen aktif dan vitamin E. Rasakan kulit cerah dan halus. Begitu cantik. Diva, kulit cantik sesungguhnya. Syahnas, ibu belanjanya ekonomis sekali. Iya dong, saya juaranya belanja ekonomis. Jadi ibu pasti beli Harpic. Kenapa Harpic? Ini juga bisa membersihkan toilet. Bersih, pembersih ibu cuma langsung mengalir, jadi boros. Nggak mungkin. Berani, pembersih lainnya langsung mengalir. Bahkan setelah 10 kali dipakai, toilet tetap nggak bersih sempurna. Tapi formulanya Harpic yang kental mampu menutupi seluruh permukaan sehingga langsung bersih sempurna. Wow, Harpic benar-benar ekonomis. Gini botol kecil, cuma 8 ribuan. Kalau anak masuk angin, mual, kembung, tidak mau makan, saya beri tolak angin anak. I Trust tolak angin anak Sido muncul. I Trust Yuma. Kalau masuk angin, anak pintar. Minum tolak angin anak Sido muncul. Polusi dapat masuk ke dalam lapisan kulit dan membuatnya terlihat kusam. Dari Pond's Institute, Pond's Pure White 3 kali Purify Power tidak seperti yang biasa mengangkat polusi yang tertinggal. Wajah bersih bercahaya, Pond's Pure White. Kalau kena flu itu badan gak enak banget. Bersin-bersin, meriang, pala pusing, mata tambah sipit. Parah lah, gue sih ketawa aja. Tinggal minum tolak angin flu. Tolak angin flu. Orang pintar, minum tolak angin, Sido muncul. Anda masih bersama Benang Merah. Pak Prai tadi mau komentar? Saya mau tanya, saya tertarik sekali tadi. Mas Tony mengatakan ada intelligent side job di situ. Berani sekali nih, orang intelijen itu kerjanya senyap. Intelijen itu seperti setitik sinar di belakang tirai. Hanya sedikit akan dia orang tahu. Kalau orang intelijen memang memberi job kepada Tony nggak akan tahu orang intelijen.
Karena intelijen itu selalu menggunakan cat out. Pembunuh Presiden Kennedy pun kita nggak tahu siapa. Karena menggunakan cat out diputus semua. Saya mau tanya Tony, bener nggak itu ada orang intelijen atau ngaku-ngaku gitu? Silakan dijawab Mas Tony. Ya, Pak Farid mungkin pernah ingat ada seorang yang bangga menunjukkan dia diangkat sebagai anggota intelijen. Mungkin Bapak Prayit masih ingat, kemudian nama itu sangat terkenal, sangat diingat-ingat oleh masyarakat bagaimana seseorang bangga diangkat sebagai anggota intelijen. Pak Prayit mungkin hafal, masih ingat di TV ya. Namanya saya lupa, tapi dia pernah diberitakan diangkat oleh Pak Sutioso kalau waktu itu kalau nggak salah sebagai anggota intelijen, dan mereka betul terbuka. Saat ini tidak seperti Pak Praetno katakan, sebagian mereka memang saya tidak bisa menanya SK-nya, tetapi orang-orang ini mengaku sebagai intelijen dan betul-betul sering saya lihat ya mereka di layar televisi, sebagian mereka sering ngumpul-ngumpul, wajahnya kelihatan sekali meskipun tidak berseragam. Saya lihat memang betul-betul mereka sering berada di lokasi-lokasi itu. Saya yakin betul karena betul-betul mereka menguasai ilmunya, sehingga kami yakin, sehingga kami pun diajari, misalkan ada tim SP kami, spion kami di berbagai tempat, ada penyamaran, ada telik sandi dan seterusnya, kami tahu. Jadi kerja-kerja kami betul-betul didukung seperti itu, sehingga sampai saat ini pun orang sangat percaya, broker-broker politik itu sangat percaya, mereka terus melakukan kerjasama dan ini tidak pernah berhenti. Ini bukti bahwa tim kami yang termasuk tadi yang sebut Bapak intelijen itu, saya yakin dia intelijen, meskipun saya nggak bisa membuktikan secara administrasi, Pak Farid. Ya. Gimana Pak? Ada? Memang ada yang pernah diangkat, pernah ngaku-ngaku intelijen, ada yang bikin kartu nama intelijen di badan intelijen kita. Tapi sebetulnya bukan orang intelijen itu. Itu orang biasa, karena suatu kebutuhan organisasi diangkat. Yang saya sebut orang intelijen itu adalah mereka yang sudah sekolah intelijen, harus sekolah. Kalau orang nggak pernah sekolah intelijen, dia bukan intelijen. Karena dia tidak tahu mengenai masalah intelijen ini, nggak tahu intelijen seperti apa, nggak tahu. Yang kedua, dia nggak pernah bertugas di badan intelijen. Seorang intelijen itu berangkat dari agen, kemudian jadi analis, kemudian nanti menjadi handler, itu ada pertingkatan, gitu loh Mas Tony. Jadi dalam operasi-operasi ini saya agak meragukan ya, mungkin aja orang itu nggak ngaku intelijen. Oke, gimana Mas Tony? Ya, kami awalnya juga meragukan, tetapi memang kami tidak enak mau nanya, Pak, kamu intelijen betul apa tidak gitu. Lalu bapak-bapak itu bilang gini, yang penting kamu coba apa yang saya katakan nanti akan benar. Misalkan dia membocorkan rahasia-rahasia, itu betul terjadi. Besok ada giat ini, giat itu, ada kejadian ini, besok lihat ada ini ternyata betul. Jadi bocoran-bocoran beliau ini memang betul bisa kami saksikan di lapangan, bahkan diberitakan betul. Ini adalah salah satu bentuk kami meyakini, mempercayai sebuah sumber bahwa memang betul kerja dia mungkin di bidang itu. Tetapi mohon maaf lagi Pak Prayit, kalau ditanya percaya ini bohong atau tidak, kami tidak tahu. Namanya intelijen mungkin juga pandai berbohong kepada Bapak juga. Baik. Ada satu pertanyaan, Pak. Dia sudah menjelaskan bagaimana cara dia bermain operasinya. Ini sebenarnya aparat keamanan itu bisa mendeteksi nggak sih orang-orang ini yang menyebarkan itu siapa, kemudian bisa atau memang anonimus ini susah dideteksi? Bisa banget ya, karena kita juga udah memang membantu gitu kan, melakukan pendeteksian misalnya. Ya bukan untuk kasus-kasus yang lebih spesifik lah ya. Dalam dasarnya yang namanya komputer, sampai suatu komputer bisa berbicara antara satu dengan yang lainnya, itu karena kedua-duanya saling mengenal. Dan kemudian ada yang satu mengizinkan untuk berkomunikasi, dan kemudian aksesnya dibuka, ataupun kemudian mungkin ada port yang bocor sehingga terjadi ada komunikasi. Tapi itu ada beberapa layer. Kalau teknis kalau saya jabarkan, paling tidak berarti ketahuan setiap ada suatu komunikasi itu selalu meninggalkan suatu jejak. Dasarnya sudah seperti itu di antara keduanya, karena dua-duanya menggunakan ISP. Dua-duanya menggunakan komputer. ISP ini harus berhubungan antara satu ISP ke ISP lain, sampai ke NAP. ISP itu Internet Service Provider, Network Access Provider. Itu semuanya akhirnya terhubung. Nah, jaringan-jaringan ini semuanya bisa ditelusuri. Dengan menelusuri tersebut akhirnya bisa ketahuan. Paling mungkin dilakukan orang seperti dia adalah biasanya nanti berpindah-pindah tempat. Ya, cuma namanya suatu pola, saya berpindah-pindah tempat dengan Mas Ardi mau kemana pun saya berpindah tempat,
Anda berpindah tempat juga, tetapi kita akan berkomunikasi terus kan? Dan gaya komunikasi kita sama kan? Namanya manusianya sama, dialeknya sama, cara ngetiknya sama. Nah, komunikasi ini sekalipun kita berganti account, kita bisa ketahuan bahwa ini sebetulnya kita siapa. Gitu loh. Secara teknis itu semua bisa terbaca. Nah, namanya jaringan itu cukup luas, tetapi juga bisa ditelusuri. Cuma terlalu luas. Tapi gini, Bah, mungkin sekarang penonton bertanya, bisa kata Abah, bisa ditelusuri, semua sudah terbuka telanjang. Tapi kok nggak ada buktinya? Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ini udah meresahkan loh, udah mengadu domba. Ada. Sama kemampuannya ada. Kemauannya ada nggak? Gitu loh. Jadi kalau kemampuan saya bicarakan teknis. Secara teknis, secara telematika saya gamblangkan ke semuanya di sini. Bagaimana hal itu bisa dilakukan. Kita kan telematika selalu saya bilang, kita menyediakan. Gitu loh. Nah, tetapi segala pengunanya ini mau menggunakannya dia secara anonimus pun, nanti kalau ditelusuri, akhirnya akan bisa ada upaya ke sana. Nah, si pengujar juga ya yang penyelidik di sini juga, dia harus mempunyai kemampuan sudah ada. Perangkatnya juga canggih-canggih, tinggal sekarang kemauan. Pas udah mau, kalau dia bilang, Pak, saya mau ngejar yang ini karena dia problem gini. Nggak bisa langsung ngejar atasan. Tanya atasan dulu. Atasan bilang, jangan dikejar deh. Nggak bisa kan nanya, kenapa Pak nggak dikejar? Itu bahaya banget. Perintahnya jangan. Anda punya kerjaan yang lain, kejarkan yang lain. Oh siap, komandan. Kan begitu kan? Itu loh, itu yang terjadi. Jadi akhirnya semua ini bisa dilakukan, bukan berarti sekeinginan kemudian orang-orang dari pemerintahan langsung ngejar sendiri. Butuh secara tim juga, mengejar sindikasi nggak bisa sendirian, harus secara sindikasi juga. Tinggal ada kemauan apa tidak gitu loh. Pak Praetno, anggu-anggu. Ya, memang saya pernah ngobrol sama Kapolri juga, Pak Tito ya. Jadi Bang, sekarang ini persoalannya perbandingan. Kalau polisi dengan penduduk seimbang nggak gitu ke persoalan. Sekarang kita bicara mengenai penjejak ini yang mengamankan sosial media dengan jumlah 130 juta, seimbang nggak? Dan jangan main-main. Anak-anak Indonesia di Jogja lah itu dikejar karena dia bisa jadi hacker, jadi cracker, dia nembus ke Amerika. Dia bisa. Nah itu jadi artinya ini suatu perlombaan antara kucing dan tikus. Jadi kemampuan yang disebut tadi, kemauan karena berat Mas. Memang ngurusi ini berat ini. Kalau nggak ngejar-ngejar yang seperti begini kan harus melibatkan banyak pihak yang mempunyai kemampuan. Nah ini yang berbahaya. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban mereka tidak tahu, tapi mereka pegang gadget. Itu yang jadi korban. Karena itu kalau boleh saya pesan kepada masyarakat ini, begitu Anda terima suatu informasi, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat apa, yang pertama harus diketahui sesuai dengan ilmu intelijen adalah siapa sumbernya. Sumber biasanya WhatsApp itu nggak ada penulisnya siapa. Kalau sumbernya media yang jelas, orang yang jelas, itu sumber. Yang kedua, isi daripada informasinya. Informasi yang sekarang tuh Pak Jokowi aja, Presiden aja mengatakan bahwa aduh itu fitnah, itu provokasi. Ini sekarang saling memprovok ya. Jadi ini kejadian dulu. Saya pernah ditanya masalah Gayus itu ya. Gayus kan ada bilang keluar negeri orang CIA. Saya ditanya bagaimana itu? Wah sosial media ribut. CIA itu. Ternyata saya hanya mengatakan sumbernya Gayus itu siapa? Gayus kan sedang persoalan hukum. Berarti itu nggak nilainya udah di D itu udah sangat tidak dipercaya. Isi informasi mana ada orang CIA ngaku I'm CIA. Waduh. Itu orang CIA apaan begitu. Artinya kan info tidak bisa dipercaya. Itu Mas. Jadi perhatikan sumber informasi, isi informasi. Baik. Saya mau beralih dulu sebentar ke salah teman di Blogger Reporter Indonesia. Siapa namanya? Rahab Ganindra. Oke. Ya. Anda mau komentar apa yang disampaikan? Ya, ini kalau bicara tentang pesanan untuk banyak proyek untuk konten-konten ini kan bersinggungan banget dengan blogger ini. Saya sebagai blogger ini fenomena yang sudah sering kita dapati seiring dengan kita yang bisa. Banyak yang bertanya ke Mas Rahab nggak soal begini? Banyak sekali, terutama mereka yang cara memfilter untuk bagaimana bisa mengendalikan diri terhadap berita-berita yang memang belum jelas kebenarannya. Dan ini menjadi kunci. Terutama saya sebagai blogger
soal konten ghost writer ini kan juga sering kita dapati di ini, dan ini sangat menguji blogger sendiri bagaimana bisa memberikan pilihan apakah itu akan kita konsumsi atau tidak. Itu yang menjadi penting untuk secara pribadi blogger bisa memilah-milahnya. Apalagi sekarang seperti Pak ini tadi bilang bahwa ini kan informasi yang tidak jelas kebenarannya ini kan melebihi kecepatan cahaya ini, Pak. Cepat ditangkap oleh orang, maaf dalam kutip botol, langsung disebarkan gitu. Dan ini yang sangat berbahaya sekali. Dan saya sendiri mengimbau untuk teman-teman dan saya pribadi bagaimana kita bisa memfilter ini, cek kebenarannya, kalau tidak ya nggak usah di-share gitu. Baik. Kita rehat sejenak, tetap bersama Benang Merah. Anda masih bersama Benang Merah. Saya mau ke Pak Prayit dulu. Pak Prayit, kalau kita lihat Jenderal Gatot, Panglima TNI, sudah lama warning kita tentang adanya perang proksi, asymmetric warfare. Apakah yang terjadi saat ini lewat media sosial itu bagian dari itu? Ya. Proxy war itu asimetris. Jadi yang di pengertian dari proxy war itu apabila ada dua belah pihak yang berperang, dia tidak mau langsung berbenturan, dia menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiganya itu kalau negara dengan negara, bisa negara lain, bisa menggunakan LSM, dia menggunakan teroris. Sebagai contoh yang sangat jelas, Malaysia. Malaysia itu ada upaya yang menurut saya akan menurunkan PM Najib. Desikat pertama MH370. Desikat kedua MH17. Nggak rontok juga. Dibangun aksi demo pada bulan Agustus. Khatam Najib macam-macam. Nggak jatuh juga. Dibongkar korupsi Najib. Tidak jatuh juga. Sekarang ada demo lagi. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia ini sekarang kalau saya melihat ya, kita harus melihat jangan terlalu taktis. Memang saat ini ada persaingan taktis ya. Karena ada gubernur DKI itu taktis ini. Tapi ada masalah geopolitik yang juga kita harus waspadai. Yaitu kemarin-kemarin pertarungan di Laut Cina Selatan. Ada pertarungan dengan Amerika dengan Cina. Kedua belah pihak menginginkan Malaysia dan Indonesia itu berpihak pada mereka. Jadi ini sekarang bagaimana posisi Indonesia kan begitu. Jadi bagaimana caranya kalau tidak mau berpihak juga akan terjadi proksi di Indonesia. Nah sekarang yang terjadi yang demo-demo ini, saya melihat kok kayaknya lebih kepada taktis masalah ke arah pilkada. Targetnya adalah calon gubernur misalnya. Calon gubernur itu ini posisi yang kuat. Sekarang harus dihantam supaya dia turun. Memang tidak disebutkan seperti begitu, tapi saya membacanya taktisnya seperti itu. Kemudian ada pergeseran isu strategisnya, dia akan memukul pemerintah. Presiden Jokowi sekarang yang jadi target. Tapi kalau menurut saya ada suatu desepsi di sini. Sebetulnya arahnya ke arah taktis, tapi isunya yang dipakai strategis. Baik. Kita ke Mas Tony dulu. Mas Tony? Iya, Pak. Kalau kita lihat, tadi Anda jelaskan bahwa Anda kerap mendapat pesanan. Apakah itu ada nilai kontrak antara Anda dengan orang yang memberikan Anda pekerjaan itu? Ada, Pak. Jadi ada sistem, ada konsultan, kemudian pendampingan, ada full team, itu harganya berbeda-beda. Kami pernah menghargai sangat tinggi karena waktu itu pernah diajak rapat dengan misalkan perusahaan senjata dari Amerika misalkan, mereka menceritakan bagaimana tadi proxy war itu, mereka memerlukan Indonesia, memerlukan ada konflik dan sebagainya. Saya pernah bertanya seperti apa konflik yang diinginkan. Misalkan kami tahu bahwa kader-kader muda dari Indonesia banyak yang sekolah di negeri kami, mereka digratiskan dan sebagainya.
itu bisa kami pakai sebagai menghantam lawan dengan cara kami, dan tapi si orang-orang ini, generasi ini tidak paham sebenarnya. Yang penting Anda nanti seperti ini, lalu kami ajukan proposal yang sangat besar, mereka setuju. Jadi mereka betul-betul sangat menghargai ketika kami mengajukan proposal itu, sangat logis, masuk akal, dan memang hasil yang diharapkan betul-betul terjadi. Ada nilainya berbeda-beda, Mas. Misalkan kalau hanya konsultan saja, mereka konsultasi pada kami, bertemu di sebuah tempat, kami hitung per jam misalkan 50 juta misalkan. Itu kalau dari asing, mereka yang punya keperluan bisnis di sini. 50 juta itu rupiah? Rupiah. Oke. Tapi kalau kemudian pendampingan, artinya tim dari mereka, kami hanya mengajukan konsep dan sebagainya, itu bisa 1 miliar dalam 1 bulan dalam misi tertentu. Tetapi kalau dalam misi-misi besar, event besar, itu bisa besar sekali. Pernah kami 10 miliar dalam 5 hari, tetapi itu ada nasional, kepentingan nasional, dan melibatkan banyak orang. Kami sempat bisa membayar ya, Pak, misalkan tokoh-tokoh parpol, tokoh-tokoh ormas, itu bisa kami suap mereka untuk berbicara sesuai kepentingan kami. Itu yang membuat menjadi mahal, tapi ternyata itu disetujui, sehingga apa yang kami sampaikan pada mereka semua di-okein, dan proposal itu rata-rata tidak pernah dikurangin, malah mereka kemudian mengajukan keinginan baru, yang itu kemudian menimbulkan biaya-biaya baru, tapi biasanya itu nanti akan habis begitu saja, karena memang banyak yang harus kami bayar ya, harus kami suap, kami kasih uang mereka supaya mereka menguntungkan kami dan klien. Itu Mas Tony, ukuran keberhasilannya apa? Mana? Ukuran keberhasilan dari kerja Anda itu apa? Dikatakan berhasil itu kalau apa, gagal itu kalau apa? Jadi dari awal sebenarnya sudah ada filter, ada semacam checklist ya. Kalau si A dari yang ada di sini udah ngomong begini, berarti ini sukses. Kalau kemudian si B ngomong begini, berarti sukses. Kemudian setelah itu didatangi dari tim kami, kemudian besok Mas dan tim menyebarkan isu ini, kemudian nanti di belakang hari ternyata si tokoh itu ngomong ini, berarti berhasil. Sudah ada checklist, Pak. Bisa 1 kali event itu ada ratusan checklist yang harus kami tanda tangani, kami paraf, ini sudah sukses, dan seterusnya. Itu sangat rapi sekali. Maka dari itu yang menjadi klien kami sebenarnya orang itu saja, tidak pernah berubah. Ini kayaknya broker ya. Kemudian mereka akan menghubungi siapa yang memiliki duit, siapa yang memiliki kepentingan, itu kami nggak pernah ketemu. Tetapi yang menemui kami adalah broker itu, mereka orang-orang berduit yang kami sering lihat di TV orangnya. Baik. Sebentar Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua? Kami akan paparkan di Benang Merah. Tetap bersama kami. Anda masih bersama Benang Merah. Mas Tony masih bersama kami? Ya, tadi Anda sudah jelaskan semua. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Ketika Anda mendapat job, itu kan risikonya besar bagi masyarakat, bagi bangsa. Anda tidak tergelitik rasa nasionalisme Anda kalau kemudian itu melukai dan mencederai NKRI kita? Kadang-kadang dalam hati kami juga ada perkelahian batin, Pak. Tetapi selama masih ada pemesan, mereka kadang-kadang kami juga ada kepuasan. Misalkan ketika saudara TM 2000 ditangkap, itu sebenarnya saudara itu juga tidak sadar itu sebagai kaki tangan kami. Mereka menyebarkan informasi-informasi yang sekarang ini terbukti. Itu salah satu kepuasan. Tetapi di sisi lain, kami kadang-kadang juga sedih gitu kan. Karena cara-cara kami sebenarnya tidak bagus, tetapi ternyata pemesan-pemesan ini terus-menerus menggoda kami, uangnya besar. Dan kami karyawan, teman-teman, kelompok kami banyak sekali yang harus hidup. Dan itu harus bekerja terus. Selama masih ada pemesan, kami akan terus bekerja. Tetapi kalau tidak ada pemesan lagi, ya kita akan berhenti. Oke, singkat saja terakhir Mas Tony, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada tips bagaimana supaya kita kemudian tidak jadi korban, teman-teman Anda dan Anda sendiri ini seperti ini. Ya ini mungkin akan membongkar kami. Kalau mau selamat ya harus cek and recheck gitu. Yang penting itu saja, tapi persoalannya sesuai survei kami itu rata-rata 80% tidak pernah cek and recheck, sehingga mereka semua kena jebakan Batman, istilah para netizen. Seperti itu. Baik. Terakhir, Bah, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak jadi korban? Saya ingin buat pemirsa juga semuanya saya menjabarkan yang namanya cek recheck itu semuanya berdasarkan pakai huruf S.
Pertama adalah saat kita menerima, kita simak. Setelah kita simak, kita saring. Mana yang bisa memang kita anggap valid, mana yang tidak. Enggak semuanya harus kita terima. Kemudian kita selidiki. Kira-kira ini valid benar ya beritanya. Apa kemudian penyampainya itu orang-orang biasa apa yang itu aja atau sebetulnya menghasut. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan serap. Kita serap baru kita terima gitu kan. Di situ baru kita serap setelah kita selidiki. Habis itu apa yang kita lakukan? Sikapi, jangan semuanya kita forward. Kita sikapi, kita beritahukan kepada masyarakat. Ini berita ini menurut saya adalah gini. Nah, pilihan berikutnya ada beberapa S juga, yaitu apa yang dilakukan? Sebarkan, sahut kembali sama orangnya, stop untuk tidak lakukan lagi, tidak sebarkan kemana-mana, atau simpan. Semuanya tadi lagi beri S lagi, ya. Saya ulang, dari mulai dari mulai simak, sikapi, selidik, serap, kemudian sebarkan, atau stop, atau sahut, atau simpan. Nilai kita sebagai manusia, nilai kita sebagai netizen adalah dari pemikiran kita. Apakah kita mau menyebarkan atau tidak? Apakah kita mau jadi bagian dari penyebar isu, ataukah kita justru yang menyaring untuk jangan sampai ada banyak korban? Kita lah, manusia lah jembatannya, netizen. 132 juta orang. Baik, Pak Prahit. Sekali lagi saya pesan kepada masyarakat, kalau terima informasi, sekali lagi dicek sumber, yang kedua isi informasi. Yang kedua, jangan seperti kata Abah tadi, jangan langsung disebarkan. Dan yang begini-begini ini seperti Mas Tony, saya kira tidak satu dua, banyak ini. Memang tujuannya cari uang sekarang ya begitu itulah. Karena keahliannya sebagai netizen. Mudah-mudahan kalau cyber nasional sudah jadi nanti, ini bisa nanggulangi seperti ini. Sekarang ada cyber polisi, dan yang perlu diingat masyarakat bahwa Polri pun mempunyai cyber. Jadi handphone saudara itu belum tentu aman. Hati-hati, jangan sampai saudara-saudara para pengguna gadget ini terkena undang-undang ITE. Itu berat sekali. Jadi berat sekali. Kalau sampai terkena kesentuh itu, ditarik sama pihak penegak hukum, mudah-mudahan lah kita semuanya kembali kepada ya rasa cinta kepada bangsa dan negara ini. Jadi kita batasilah masalah seperti ini. Karena ini merugikan sekali. Terjadi keributan di antara keluarga, teman, dan segala macam. Hanya karena masalah-masalah yang saat ini terjadi di media sosial. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Pak Prahit, Abah, teman-teman dari Blogger Reporter Indonesia. Terima kasih juga sudah hadir di Benang Merah. Mungkin sekarang Anda sedang berpikir, oh iya, ternyata kita semua jadi korban. Untuk itu Anda sudah dengarkan bagaimana orang-orang seperti Tony ini memang mengambil untung bekerja dari Anda-Anda yang menjadi korban. Untuk itu, kalau Anda tidak ingin jadi korban, mari kita hentikan dengan bijaksana, dengan cek and recheck, sehingga orang-orang seperti Tony tidak akan bisa hidup lagi, tidak akan bisa mencari uang lagi dari penderitaan dan Anda yang menjadi korban. Kita ketemu lagi minggu depan, selamat malam, sampai jumpa.